Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu saya sampaikan, kita saat ini berada di pusat alat bantu dengar ya, KL Sumberlawang bersama Layismus Sragen. Kita mengantarkan Pak Slamet Mujiono dari Kecamatan Sumberlawang. Kita antar, kita jemput dari rumah, kemudian perjalanan ke sini, dan kita bersamakan belikan alat bantu dengar ke Pak Slamet Mujiono supaya dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa bermanfaat ya Pak Slamet, ibadah, untuk bekerja dan sebagainya. Bapak, nanti akan dipasangkan headset nggih ke telinga nggih? Ya, dipasang headset yang telinga. Headset. Engkau dipasang. Ya, di telinga ya Pak ya. Kemudian Bapak nanti akan saya berikan suara, Pak. Akan saya berikan suara nggih Pak nggih? Kalau Bapak mendengar ada suara, ini tolong dipencet. Enggak nak kerungu suara sama sekali kan kita dipencet nak bahas kerungu suara. Kan dipasang headset, tapi kalau kerungu suara kan mencet iki. Ya. Tapi kalau tidak dengar tidak usah dipencet ya Pak. Tapi nak gak kerungu gak usah dipencet. Bersih, tidak ada yang berlubang benangnya. Iya, baik, tadi sudah dilakukan proses tes audiometri kepada Bapak Slamet ya, bahwa diketahui hasilnya memang kedua telinga sudah menunjukkan gangguan pendengaran. Yang sebelah kanannya ada di 67 desibel, kemudian kirinya 72 desibel. Jadi memang keduanya harus menggunakan alat bantu dengar. Tapi jika saat ini hanya menggunakan satu dulu dan sudah terbantu, tidak apa-apa menggunakan satu ABD atau satu alat bantu dengar terlebih dahulu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, kita berada di rumahnya Bapak Slamet Mujiono ya. Beliau kesehariannya adalah pijat ya, pijat tunanetra atau namanya Slamet Sada di Sidorejo RT 15 Ngargotirto. Kemudian istri namanya tadi Parsini, kesehariannya juga jualan sayur ya, alhamdulillah jalan semua ya, walaupun tidak tentu berapanya tapi yang jelas semuanya jalan. Beliau mempunyai dua anak, yang pertama Putri apa putra? Putri, kemudian yang kedua putra, yang satu SMK, kemudian sudah PKL, yang nomor 2 putra kelas 2 SD. Beliau mengalami gangguan
pendengaran maupun penglihatan itu memang tidak sejak dari bayi ya, tidak sejak dari awal, tapi karena suatu hal, satu ujian, satu musibah ya, karena kecelakaan ya. Kemudian berangsur-angsur beberapa tahun kemudian ada gangguan di penglihatan, kemudian penglihatan menyalur ke pendengaran ya. Dari beberapa tahun sampai 20-an tahun ya, sampai sekarang ya. Kalau tadi menurut pemeriksaan memang yang agak berat itu bahasanya di abdi yang tempat alat bantu ya, tempat alat bantu pemeriksaan dan pengadaan alat bantu pendengaran itu yang agak berat, bahasanya berat itu sebelah kiri, kemudian sebelah kanan masih taraf berat tapi tidak berat banget. Dari sini kita dari Layismu KL Sumberlawang ya sedikit membantu untuk pemeriksaan kemudian pengadaan alat bantu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dan tadi sudah diukur ukuran alatnya ya. Jadi alatnya memang harus diukur sesuai dengan kondisi keadaan telinga Pak Slamet. Ya, mudah-mudahan ya besok sekitar 2 minggu nanti ya, 2 pekan alat tersebut jadi ya, mudah-mudahan nanti bisa digunakan. Mohon maaf walaupun baru sedikit yang kita lakukan, paling tidak nanti memberikan solusi ya bagi Pak Slamet, memberikan keringanan ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa di Layismu masih menerima bantuan dari uluran tangan dari semuanya saja ya, barangkali nanti ke depan masih bisa kita bantu, insya Allah kita bantu, tapi kita tidak menjanjikan. Tapi kalaupun dari para muzakin, munfik dan sebagainya, para dermawan, donatur ya, kalau nanti masih ada yang menitipkan, insya Allah akan kita salurkan ya. Kita sebagai orang Islam, kaum muslimin ya, tentunya ada sebuah kepedulian ya. Yang kedua, di samping sebuah kepedulian bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Jadi dalam harta yang kita miliki itu ada hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta, orang-orang yang kekurangan, baik yang meminta maupun yang tidak. Ya, kemudian tentunya orang yang memberi sesuatu itu lebih baik, ya, lebih baik. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ya, jadi tangan di atas, orang-orang yang suka memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang tidak suka memberi. Nah, dari ini maka sekali lagi kami mengetuk kepada siapapun, terkhusus kepada keluarga Pak Slamet dan keluarga yang lain, orang-orang yang lain, atau pada kegiatan-kegiatan yang lain. Mari kita bersama-sama untuk selalunya kita ini menjaga harta kita untuk keluarga kita, menjaga harta kita, mensucikan harta kita untuk orang lain dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.